untuk cadangan anak cucu kita. Jangan sampai hutan itu habis. Karena manusia itu makin lama makin banyak, mungkin hutan itu bisa habis. Rutan lah, kami yang tidak pernah putus rutan dulu. Sedikit dalam hutan sedikit kami udah banyak cari rutan. Panen rotan, di situ juga kulit kayu, di situ juga mencari damar yang untuk dijual. Seperti obat-obatan juga kita cari di dalam hutan. Desa Semunying Jaya, sebuah desa yang kecil dan damai di tepi Sungai Kumba. Luas wilayah adat Semunying Jaya adalah 12.000 hektar dan 90% wilayahnya berupa hutan belantara. Desa yang berbatasan dengan Malaysia di bagian utara ini berada di dalam Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Desa tersebut dihuni oleh 93 kakak yang tersebar di 3 dusun, yaitu Dusun Pare, Dusun Semunying, dan Dusun Bijuan. Sehari-hari masyarakat Desa Semunying Jaya bekerja di ladang, menoreh karet, berburu binatang di hutan, mencari ikan di sungai, serta mengambil rotan. Dengan latar belakang tersebut, masyarakat Desa Semunying Jaya sangat menggantungkan hidupnya pada hutan. Namanya petani itu ya, itu memang eratnya dengan kehidupan di hutan atau dengan alam gitu. Selalu bersahabat dengan alam, enggak semau-maunya mengambil hasil hutan itu menggesek-gesek kayu atau apa tuh enggak lah Nah, kita juga bahkan selalu menjaga hutan itu supaya binatangnya tidak punah atau supaya terjaga gitu. Dari 12.000 hektar wilayah adat mereka, masyarakat Desa Semunying Jaya menyisihkan 2.380 hektar hutan untuk dijadikan hutan adat. Hutan adat adalah hutan yang difungsikan sebagai hutan cadangan. Hutan adat ini bisa dipanen oleh masyarakat, tapi lihat potensinya yang dipanen. Nah, itu mereka panen sepertinya kalau rotan tuh bersama-sama panen. Ya, kalau mereka panen damar juga bersama-sama. Dan mencari obat-obatan di situ juga harus bersama-sama. Itu bukan hak pribadi, hak milik bersama gitu. Nah, kalau mengambil kayu untuk bikin bangunan, itu mereka sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu berlebih-lebihan. Potensi hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Semunying Jaya sangat besar. Kayu-kayu berharga tumbuh di hutan Semunying Jaya. Tetapi itu tidak membuat mereka lupa diri. Dengan arif dan bijaksana, mereka memanfaatkan dan memelihara hutan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan. Bahkan mereka menggunakan perangkat aturan adat untuk menjaga dan tidak segan untuk menghukum bagi mereka yang melanggar. Kalau antara kampung dengan kampung, kalau dia nak melapor, lalu dia nebang kayu di situ untuk jual dia ke situ, kayu itu disita, orangnya dukung. Kalau adat itu yang kecil itu memang tidak bisa tinggal. Mungkin kita payah juga dengan mereka karena itu udah tunggal tadi. Kadang-kadang kita mau minta babi, tapi mereka mana yang pandang babi, kita pikir juga, pikir panjang. Pasal ayam, tapi denda tuh jenis uang tuh. Berapa Pak? Nah, itu belum bisa kita nentukan. Lihat bagaimana kerugian di situ. Adat tersebut juga mengatur bagaimana mereka membuka hutan untuk perladangan. Setiap mereka yang akan membuka ladang baru, mereka harus melapor kepada tokoh adat. Kalau untuk buka hutan yang begitu, itu harus pakai adat.
Nah, begitulah kalau bikin ladang itu pun begitu juga. Harus kita bikin tempat kita yang pertama ngawah itu harus dengan adat itu di situ. Beri kita pinggan mangkuk di situ, beri duit itu untuk kita beli tanah yang di situ. Supaya tanah yang bagus itu bisa timbul. Kalau tanah bagus itu yang ditimbulkan oleh Tuhan itu, jadi tanaman kita tuh subur, bagus. Namun kedamaian desa Semunying Jaya terusik. Sejak tahun 1987, wilayah desa mulai dimasuki oleh perusahaan HPH. Kemudian disusul perkebunan kelapa sawit. Aktivitas perusahaan tersebut merusak hutan adat yang telah mereka jaga sekian lama. Sedikit demi sedikit, luas hutan adat mereka menyusut. Dari 2.380 hektar hutan adat yang mereka miliki, sekarang menjadi hanya tersisa 930 hektar saja. Masyarakat Semunying Jaya mengalami tekanan yang luar biasa, yang bagi kita itu sudah sampai pada batas pelanggaran hak asasi manusia. Hutan itu adalah ibu mereka, hutan itu adalah napas mereka. Hutan itu adalah kehidupan mereka. Karena disitulah hidup mereka, napas mereka. Jadi sesungguhnya kalau mereka tidak punya hutan, mereka bisa mati. Saya harap hutan adat itu bisa kembali untuk masyarakat itu. Tapi biar bagaimana caranya nanti, tapi harus kembali.